Selamat pagi teman-teman semua. Saudaraku, sebelum kita berdoa, mari kita dengar firman Tuhan. Saudara kan pernah sering mendengar ada lagu Ku Diberkati ya. Hari ini ada hubungannya juga dengan proklamasi yang sebentar lagi 17 Agustus akan kita rayakan. Hari ini kita akan coba membahas tentang proklamasi iman. Saudaraku, di kalangan kita, kalau kita bicara diberkati itu kadang-kadang kita suka agak segan gitu ya, takut materialistis gitu. Tapi kita lihat ya, bagaimana firman Tuhan berkata kepada kita sebagai biji matanya Tuhan. Saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Di Zakaria 2 ayat 8 dikatakan demikian. Nah, kita akan coba belajar memperkatakan dalam roh dan kebenaran. Kita boleh berkata seperti pada waktu proklamasi 17 Agustus tahun 45 ya. Kita akan coba berkata-kata siapa saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai biji matanya Tuhan. Mari kita baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saudara bisa sama-sama ikut membacanya sebagai proklamasi kita di hadapan Tuhan. Katanya demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Ini deklarasi daripada Raja Daud ya. Dia bangga sekali menjadi anak Tuhan. Dia berkata, kejadiannya ajaib. Apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan buat dia adalah ajaib. Dan dia memperkatakannya dengan sadar. Jadi dia mengangkat jiwanya berkata demikian. Saudara, saudaraku, siapakah kita ini setelah menjadi anak-anak Allah? Apa sejauh mana kita menyadarinya? Kalau kita sadar apa yang kita proklamasikan yang sebentar lagi sebagai orang Indonesia yang telah bebas merdeka dari penjajahan, kita akan bangga berkata bahwa negeri kami sudah bebas dari penjajahan. Sama dengan kita, saudara. Pengalaman yang sedang terjadi sekarang ini, kita merasa tantangan hidup hari-hari ini begitu berat ya. Saya banyak ketemu, banyak dengar cerita gimana orang yang mengalami tantangan itu ya stres, seperti kadang-kadang merasa gagal dan merasa tidak layak. Kalau kita lihat lagi di samping kita orang-orang fasik kelihatan kok lebih makmur ya daripada kita ya. Ya ini cerita yang bukan bukan sembarangan. Kita sering lihat di berita-berita hampir tiap hari. Orang korupsi di negeri kita kayaknya biasa-biasa aja ya. Mereka semakin kaya saja. Nah,
pada waktu kita berpikir seperti itu, kita nggak sadar, sebagai orang benar berkata, sepertinya kita nggak diberkati. Kayaknya kita udah berdoa bertahun-tahun, ya cuman gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Jadi sini poinnya adalah kita sering menilai diri kita, tidak seperti Allah menilai diri kita. Saudara pernahkah berpikir bagaimana Tuhan menilai diri kita sebagai orang tebusan Allah? Kata firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa, kita dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan, yang bisa berkata, siapa diri saya? Saudara bisa berkata, aku dijadikannya oleh Allah sebagai sesuatu yang ajaib untuk melakukan pekerjaan. Jadi jangan takut saudara, kita berdoa hari ini sebagai anak Tuhan, kita punya jaminan doa. Jangan pernah uh, takut, jangan pernah lelah untuk kita berdoa bersama-sama. Pelajaran hari ini kita boleh melihat bagaimana Daud menilai dirinya. Kalau saya baca Alkitab tentang Daud, ya sama saja saudaraku. Mengalami banyak persoalan yang tidak mudah yang dihadapi oleh dia. Karena mungkin kesalahannya dia sendiri, atau juga ada karena pihak lain yang tidak menyukai dia. Tapi, saudaraku, Tuhan hari ini ingin kita melihat diri kita seperti Tuhan melihat diri kita. Coba renungkan apa yang Daud katakan tadi. Hari ini kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita punya banyak janji daripada Tuhan. Masa depan kita adalah masa depan penuh pengharapan. Saudaraku, sudah saatnya kita harus ubah perkataan kita hari-hari ini. Jangan mengeluh. Kemarin ada saudara saya mengatakan, kalau kita mengeluh, itu artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Coba sekarang kita belajar. Katakan, aku diberkati, aku diurapi, aku disembuhkan, aku dicukupi, aku dipulihkan. Tentu dengan ucapan syukur sebagai ciptaan baru Tuhan. Katakan, aku menyadari bahwa aku dijadikan oleh Allah dengan ajaib untuk melakukan pekerjaan baik dan aku mau hidup di dalamnya. Mari siapkan diri kita sebelum kita berdoa. Kita berkata seperti firman Tuhan ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu hari-harinya. Sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Mari saudara siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan semangat. Kita proklamasikan hidup kita sebagai orang yang diberkati Tuhan. Orang yang disembuhkan Tuhan. Orang yang dipulihkan Tuhan. Mari gereja Tuhan. Katakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.